Udah muncul nggak? Udah. Bentar ya, tunggu aku mute dulu punya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Asdelina Ritonga, ada Ahmad Reza Falevi dan Saudari Novita Permatadewi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perusahaan asuransi sebagai pengalih resiko yang akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Reza Falevi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Reza Falevi. Saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami. Asuransi. Kami membahas asuransi yang terdiri dari sejarah, definisi, asas dan prinsip asuransi, produk asuransi, jenis asuransi, asuransi sebagai pengalih resiko. Next. Yang pertama, sejarah asuransi. Satu, 365 sampai 323 M. Yunani, Alexander the Great memperlakukan uang untuk pemerintah dengan membuat persetujuan kepada pemilik budak mendatangkan dana berupa pajak yang bayar tiap tahun dengan timbal balik. Negara menjaga budak tersebut agar tidak melarikan diri. Yunani, pemerintahan meminjamkan uang dengan memberikan imbalan bunga setiap bulan sampai wafat. Romawi, anggota perkumpulan memberikan iuran yang dikumpulkan jika salah satu orang memerlukan diberikan santunan. Yang kedua, 900-an Masehi, Inggris, Guild atau perkumpulan yang mengurus kepentingan anggotanya. Apabila ada anggota yang kebakaran rumah, Guild akan memberikan sejumlah uang. Yang ketiga, 3-14 Masehi, asuransi kerugian laut. Perdagangan mencari upaya untuk mengatasi kemungkinan kerugian yang timbul melalui laut. Asia, buku kuno atau Rig Veda yang berisi tentang yoga kshema yang berarti pertanggungan. Indonesia, asuransi di Indonesia datang bersamaan ke tangan Belanda yang melakukan perdagangan. Diterapkan KUHD sehingga praktik asuransi menjadi melembaga. Commission on Insurance, Terminology of the American Rings and Insurance Association. Asuransi adalah pengumpulan kerugian-kerugian yang tidak ditimbulkan dengan sengaja melalui penimbangan resiko tersebut kepada perusahaan asuransi, di mana perusahaan bersedia memberikan pertanggungan kerugian finansial kepada pihak penderita kerugian tertentu terkait resiko kerugian tersebut. Next. Unsur asuransi.
insur atau pihak penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi suatu yang mengandung unsur tak tertentu. Yang kedua, insured atau pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Yang ketiga, insiden, suatu peristiwa yang tak tertentu atau tidak diketahui sebelumnya. Yang keempat, interest atau kepentingan. Kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa tak tertentu. Next. Asas dalam asuransi. Yang pertama ada konsensual. Syarat terjadinya persetujuan yang sah. 1. Kesepakatan yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat perikatan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. 4. Suatu sebab yang tak terlarang atau KUH Perdata pasal 1320 ayat 1. Yang kedua, asas kekuatan mengikat. Pasca sunt panda pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya. Yang ketiga, ada asas itikat baik. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang keempat, asas kepercayaan. Kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan bagi pemegang polis dan pihak asuransi untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Yang kelima, kebebasan berkontak. KUH Perdata pasal 1328 ayat 1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan dengan siapa. Yang keenam, asas keseimbangan. Asas yang mendekati kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan yang selanjutnya yaitu asas asuransi. Yang pertama yaitu asas persamaan hukum. Kedudukan dari pihak atau subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama atau seimbang dan tidak dibeda-bedakan satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu asas kepastian hukum. Kepastian terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian. Yang selanjutnya yaitu prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest, kepentingan yang prinsipal dapat diasuransikan. Yang kedua, cause proximate principle, prinsip sebab akibat. Subrogation principle, seseorang penanggung yang telah membayar barang yang dipertanggungkan menggantikan si pertanggung dalam segala hak yang diperoleh terhadap orang ketiga terhubung dengan pemberian kerugian tersebut. Selanjutnya yaitu contribution principle, prinsip kontribusi. Yang selanjutnya ada utmost good faith, prinsip itikat baik yang sempurna. Lalu indemnity principle, prinsip keseimbangan, dan yang terakhir follow the fortune of the carrying company, yaitu prinsip mengikuti keuntungan penanggung jawab pertama. Selanjutnya tujuan asuransi. Ada 7. Yang pertama yaitu memberikan jaminan perlindungan dari risiko yang diderita suatu pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi
karena secara khusus tidak perlu mengadakan pengamanan atau pengawasan. Yang ketiga, membantu mengadakan pemerataan biaya atau biaya untuk premi saja yang jumlahnya tetap setiap periode. Yang keempat, dasar pemberian kredit. Yang kelima, sebagai tabungan. Yang keenam, memupuk carrying power seseorang. Yang ketujuh, modal investasi. Adapun tujuan utama asuransi adalah memindahkan resiko kepada pihak lain dengan cara pihak tersebut membayarkan premi yang telah diberikan kepada pemberi asuransi. Selanjutnya yaitu ada produk dan jenis asuransi. Yang pertama yaitu asuransi sejumlah uang. Di sini ada asuransi jiwa, kesehatan, tenaga kerja, dan pendidikan. Asuransi yang besarnya uang asuransi sudah ditentukan sebelumnya tanpa ada perlu suatu hubungan antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah uang. Yang kedua yaitu asuransi kerugian, yaitu ada asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, hura-hura, huru-hara, kerusuhan, kecurian. Ganti kerugian yang diberikan pihak asuransi kepada pemegang polis harus seimbang dengan kerugian yang dialami oleh pemegang polis. Dengan catatan kerugian itu adalah akibat peristiwa di mana asuransi itu diadakan. Selanjutnya yaitu asuransi varia. Ada asuransi kredit, asuransi deposito, ekspor-impor, pengangkutan, rangka kapal, pertambangan. Asuransi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, asuransi ini sering disebut asuransi campuran. Yang terakhir yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah sukarela. Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan takaful atau saling menanggung atau menjamin. Selanjutnya ada perusahaan asuransi, itu merupakan badan organisasi yang bergerak di bidang perasuransian. Perusahaan ini memiliki kekhususan yang tidak dimiliki perusahaan lain, yaitu underwriting, claim, reasuransi. Underwriting yaitu kegiatan yang berkaitan dengan seleksi resiko yang ditawarkan kepada perusahaan asuransi. Contohnya menentukan tingkat premi dan ketentuan-ketentuan lain kepada tertanggung. Yang kedua yaitu claim, kegiatan menyangkut penyelidikan, penilaian, dan penyelesaian tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tertanggung. Yang ketiga, terakhir yaitu reasuransi, yaitu retrosesi, kegiatan mengalihkan sebagian risiko ke perusahaan asuransi lain. Selanjutnya, Mbak Asdel. Selanjutnya, yaitu asuransi sebagai pengalih risiko. Nah, di asuransi ini ada namanya penjamin atau surety bond. Di perjanjian surety bond ini ialah perjanjian tiga pihak antara perusahaan asuransi sebagai penjamin atau surety dan pemborong atau kontraktor sebagai penjamin untuk menjamin kepentingan pihak pemilik proyek atau obligi apabila prinsipal gagal atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok yang dibuat antara prinsipal dan obligi. Surety company itu yaitu pihak yang memberikan jaminan atau surety bond, pihak yang menerbitkan jaminan atau surety bond. Prinsipalnya itu melaksanakan pekerjaan atau proyek yang membutuhkan jaminan atau surety. Bond oblige yaitu pemilik pekerjaan atau proyek dan pihak yang mensyaratkan adanya jaminan atau surety bond. Selanjutnya, dasar dan perbedaan antara surety bond dengan asuransi. Dasar penerbitan surety bond ada perjanjian pokok. Tanpa adanya perjanjian pokok, tidak dapat diterbitkan surety bond karena surety bond hanya merupakan jaminan tambahan yang mengikuti jaminan pokok. 2. Surety bond menjamin hak yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak. 3. Surety bond harus mencantumkan data yang sesuai dengan perjanjian pokok atau kontrak lain yang diantaranya nama dan alamat obligi, nama dan alamat prinsipal, pekerjaan yang dilaksanakan, jangka waktu, nilai pekerjaan, dan penal sum yang disyaratkan obligi.
Yang selanjutnya, perbedaan surety bond dengan asuransi. Di surety bond sendiri ada beberapa perbedaan atau yang menjadi dasar-dasarnya, yaitu merupakan perjanjian tambahan untuk memberikan jaminan. Perjanjian surety bond ini terdiri dari 3 pihak, yaitu obligee, principal, dan surety. Surety bond berdasarkan prinsip select your risk and client. Yang keempat, tidak dapat dibatalkan secara sepihak walaupun service charge atau premi belum dibayar. Yang kelima, klaim yang dibayar kepada obligee dapat dimintakan recovery dari principal. Service charge dihitung dari nilai final sum sebagai relatif kecil. Service charge tidak dimaksudkan untuk membayar klaim, sedangkan di asuransi sebagai perjanjian penggantian kerugian. Perjanjiannya terdiri dari 2 pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Yang ketiga, berdasarkan hukum bilangan besar atau the law of the large numbers. Yang keempat, dapat dibatalkan secara sepihak. Yang kelima, klaim dibayarkan dari jumlah premi yang terkumpul. Sedangkan yang keenam, premi dihitung dari nilai pertanggungan dan dihimpun untuk membayar klaim. Demikianlah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup WA ataupun ditanyakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya Allah. Lumayan juga. Aku post dulu kali ya.